Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Wahyuni dari kelas A pelatihan BCKS Provinsi Sumbar Angkatan 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan penugasan mandiri 4 tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ada sebuah kasus yaitu di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Langkah 1. Apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut? Jawabannya, nilai yang saling bertentangan adalah kejujuran dan tanggung jawab. Melaporkan bahwa dompet milik Nina versus loyalitas dan persahabatan, melindungi Rara sebagai sahabat dekatnya. Langkah 2. Siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 tersebut? Pihak-pihak yang terlibat adalah Rara, yaitu yang menemukan dan menyimpan dompet. Kemudian Nina, pemilik dompet, Tari, saksi sekaligus sahabat Rara, dan Bu Sri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan. Langkah 3. Fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut? Fakta pentingnya adalah dompet ditemukan Rara di perpustakaan saat piket. Rara menyimpannya ke dalam tas, menganggap sebagai miliknya. Nina melaporkan kehilangan dompet melalui Bu Sri. Tari melihat langsung kejadian saat Rara mengambil dompet tersebut. Langkah 4. Pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan? Jawabannya, uji legal, mengambil barang milik orang lain tanpa izin melanggar hukum. Uji regulasi, bertentangan dengan aturan sekolah tentang kejujuran dan disiplin. Uji intuisi, hati nurani mengatakan mengambil dompet bukanlah tindakan yang benar. Uji publikasi, jika tindakan Rara diketahui publik maka akan memalukan. Uji panutan, tokoh yang baik atau guru teladan pasti akan mengembalikan dompet. Langkah 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana yang bisa dilakukan? Jawabannya, paradigma yang terlihat adalah kebenaran vs kesetiaan. Jujur melaporkan vs setia pada sahabat. Dan individu vs kelompok. Kepentingan Rara sebagai individu vs kepentingan komunitas sekolah untuk menegakkan kejujuran. Langkah 6. Prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Jawaban, bisa digunakan prinsip berbasis aturan. Peraturan sekolah menekankan kejujuran atau prinsip berbasis rasa peduli, yaitu mengingatkan Rara dengan cara baik agar ia sendiri yang mengembalikan dompet. Langkah 7. Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Jawabannya, Tari bisa menasihati Rara secara pribadi agar ia sendiri yang mengembalikan dompet kepada Bu Sri atau Nina. Dengan cara ini, kejujuran ditegakkan, tapi persahabatan juga masih bisa dijaga. Jika Rara tetap menolak, maka Tari harus melaporkan ke Bu Sri demi keadilan. Langkah 8. Apa keputusan akhir yang diambil sesuai dengan analisis kasus tersebut? Jawabannya, keputusan akhir adalah menegakkan kejujuran dengan cara mendorong Rara untuk mengembalikan dompet tersebut.
Jika Rara tidak mau, maka Tari harus melaporkannya kepada Bu Sri karena menjaga keadilan lebih penting daripada loyalitas yang salah. Langkah 9. Pelajaran apa yang dapat diambil dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari? Jawabannya, pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa dilema moral seringkali sulit karena melibatkan perasaan dan hubungan personal. Namun, nilai kebenaran dan keadilan tetap harus menjadi prioritas utama. Pengalaman ini mengajarkan bahwa sebagai pemimpin maupun individu, kita perlu berani memilih yang benar walau sulit, serta selalu mencari jalan tengah yang bijak agar nilai kejujuran ditegakkan tanpa mengorbankan hubungan secara berlebihan. Kedepan saya akan lebih hati-hati, reflektif, dan sistematis dalam menghadapi dilema yang serupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.